Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Pujia, NPM 2477208. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil resume saya tentang pembenihan ikan kerapu hibrida cantik, yang dimana ikan kerapu merupakan komoditas perikanan bernilai tinggi. Permintaan pasar terus meningkat, terutama untuk ekspor. Kerapu hibrida dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas. Pengertian ikan kerapu. Kerapu hibrida cantik adalah hasil persilangan antara kerapu macan dan kerapu batik. Makanya disingkat jadi kerapu cantik, karena persilangan antara kerapu macan dan kerapu cantik. Tujuan dari hibridisasi ini adalah untuk mendapatkan keturunan yang memiliki sifat unggul dari kedua induknya. Hasilnya adalah ikan dengan pertumbuhan lebih cepat dan daya tahan yang lebih baik. Tujuan pembenihan bertujuan untuk menjaga ketersediaan stok ikan di alam agar tidak terjadi eksploitasi berlebih. Dengan pembenihan yang baik, produktivitas budidaya dapat meningkat secara signifikan. Terus ada keunggulan kerapu hibrida cantik. Kerapu hibrida memiliki beberapa keunggulan dibanding kerapu biasa, antara lain pertumbuhan yang lebih cepat sehingga waktu panen lebih singkat. Selain itu, ikan ini lebih tahan terhadap serangan penyakit dan perubahan lingkungan. Nilai jualnya juga lebih tinggi karena kualitas dagingnya yang baik. Terus pemilihan induk. Pemilihan induk merupakan langkah awal yang sangat menentukan keberhasilan pembenihan. Induk yang dipilih harus sehat, aktif bergerak, tidak cacat, dan tidak memiliki ukuran tubuh yang ideal. Selain itu, induk harus sudah matang gonat agar mampu menghasilkan telur dan sperma yang berkualitas. Persiapan wadah yang digunakan biasanya ada bak beton, fiberglass, dan kolam terpal. Sebelum digunakan, wadah harus dibersihkan dan disinfeksi untuk mencegah penyakit. Sistem aerasi dan sirkulasi air juga harus dipastikan berjalan dengan baik. Selanjutnya ada kualitas air, yang dimana kualitas air merupakan faktor yang paling penting dalam pembenihan ikan kerapu. Parameter seperti suhu, pH, salinitas, dan oksigen terlarut harus dijaga dalam kondisi optimal. Perubahan kualitas air yang drastis dapat menyebabkan stres bahkan kematian pada telur dan larva. Terus selanjutnya ada proses pemijahan. Pemijahan dapat dilakukan secara alami maupun buatan hormon. Pada pemijahan alami, induk jantan dan betina ditempatkan dalam satu wadah. Biasanya pemijahan terjadi pada malam hari dan telur akan mengapung di permukaan air. Penetasan telur. Telur yang telah dibuahi akan dipindahkan ke wadah penetasan. Telur kerapu umumnya menetas dalam waktu 18-24 jam, tergantung suhu air. Selama proses ini, kondisi air harus tetap stabil agar tingkat penetasan tinggi. Perawatan larva. Larva ikan kerapu sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Pada fase ini diperlukan perhatian khusus terhadap kualitas air dan kepadatan larva. Larva harus dipelihara dalam kondisi lingkungan yang stabil dan bersih. Pemberian larva makan. Pada awal kehidupan, larva diberi pakan alami seperti rotifera karena ukurannya sesuai dengan bukaan mulut larva. Setelah beberapa hari, pakan dapat diganti dengan artemia. Pemberian pakan harus dilakukan secara teratur dan sesuai kebutuhan. Pengelolaan kualitas air. Pengelolaan kualitas air dilakukan dengan cara penggantian air secara berkala dan pembersihan sisa pakan serta kotoran. Penggunaan filter dan aerasi sangat membantu menjaga kualitas air. Monitoring dilakukan setiap hari untuk memastikan kondisi tetap optimal. Pengendalian penyakit. Penyakit dapat menyerang pada semua tahap pembenihan. Pencegahan dilakukan dengan menjaga kebersihan wadah dan kualitas air. Jika terjadi penyakit, penanganan harus segera dilakukan dengan obat yang sesuai. Panen benih. Panen benih dilakukan ketika ikan telah mencapai ukuran tertentu, biasanya sekitar 3-5 cm. Proses panen harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak melukai ikan. Waktu terbaik panen adalah pagi atau sore hari. Terus selanjutnya juga ada jenis-jenis ikan kerapu. Banyak sekali jenis-jenis ikan kerapu, namun saya mengambil salah satu contohnya saja. Ada ikan kerapu centang, kerapu lumpur, kerapu macan, dan kerapu batik. Terus ada juga pemasaran. Pemasaran benih ikan kerapu hibrida memiliki nilai jual yang tinggi di pasar. Pemasaran dapat dilakukan melalui pengepul, pembudidaya lain, atau langsung ke pasar. Kualitas benih sangat menentukan harga jual.
Kesimpulan, pembenihan ikan kerapu hibrida merupakan proses yang membutuhkan ketelitian dan manajemen yang baik. Faktor utama keberhasilan meliputi pemilihan induk, kualitas air, dan pemberian pakan. Dengan teknik yang tepat, pembenihan dapat menghasilkan benih berkualitas tinggi dan menguntungkan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.